Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 121, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Geraldine Sol takut, dia tidak bisa hidup tanpa villa itu adalah hidupnya. Aiden Enzo, apa yang kamu lakukan? Geraldine Sol bertanya dengan penuh panik. Alexis Sun dan Gustav Lou di samping juga menunjuk Aiden Enzo dengan tegas dan memarahi. Kakak ipar, lihat sampah ini Aiden Enzo, yang memperlakukan kita seperti ini. Apakah dia tuan dari keluarga ini? Kata-kata ini merangsang Geraldine Sol, dia sudah sangat mati untuk menyelamatkan muka. Bagaimana saya bisa tahan orang lain mengatakan bahwa Aiden Enzo adalah tuan dari keluarga ini? Geraldine Sol hanya duduk di tanah, memukuli dadanya dan menangis. Aku benar-benar buta, biarkan Vivian menikahimu. Serigala bermata putih tak berperasaan, makan di rumahku dan tinggal di rumahku, 3 tahun, dan sekarang aku ingin mengusir ibu mertua. Apakah ada alasan untuk ini? Geraldine Sol membuat keributan dan membuat suara keras, yang membuat para pendengarnya jijik. Beberapa petugas keamanan yang bergegas masuk juga saling memandang dengan cemas, tidak tahu harus berbuat apa. Ini jelas urusan keluarga. Di sana, Alexis Sun juga memarahi, Aiden Enzo, aku melihatnya dengan jelas. Pria sepertimu hanyalah sampah. Aku harus melaporkanmu karena memperlakukan ibu mertua seperti ini. Apakah dia bisa tinggal di villa? Dia masih harus mengandalkan Geraldine Sol. Namun, Aiden Enzo hanya melirik Sun. Alexi berkata dengan dingin, apakah menurutmu villa ini milik Geraldine Sol? Terkunci. Aiden Enzo menjabat tangannya secara langsung, melemparkan sertifikat real estate di tangannya di depan Alexi Sun, dan berkata, perhatikan baik-baik. Alexi Sun tertegun, mengambil sertifikat real estate, dan membukanya dengan gemetar. Nama Vivian Lou dan Aiden Enzo sudah terlihat Geraldine Sol baru saja ditambahkan kemudian. Apalagi, ada klausul bahwa nama Geraldine Sol bisa dihapus kapan saja. Dengan kata lain, villa ini milik Vivian Lou dan Aiden Enzo. Aiden Enzo adalah tuannya. Kali ini, Alexis Sun panik, dengan keringat dingin di dahinya. Setelah bekerja lama, villa ini sebenarnya milik sampah ini. Kebencian. Alexis Sun bergumam dalam hatinya bahwa Aiden Enzo ini tampaknya telah berusaha keras untuk Vivian Lou, dan benar-benar mendapatkan nama di sertifikat real estate. Tapi, apakah dia berani mengatakan ini di depan wajahnya? Tentu tidak. Alexis Sun mengembalikan sertifikat real estate dengan senyum main-main, dan berkata sambil tersenyum, yah, Aiden Enzo ini, bibi ketiga juga salah paham untuk sementara waktu. Lagi pula, kita semua adalah anggota keluarga. Apa yang tidak bisa didiskusikan? Bibi ketiga meminta maaf kepadamu, tidak bisakah itu berhasil? Gustav Lou tertegun, istrinya benar-benar menundukkan kepalanya. Bukankah itu berarti villa ini milik Aiden Enzo? Lydia Lou awalnya menghindari masalah ini, jadi ini masalah besar. Namun, dia juga kaget dengan tingkah ibunya saat ini. Sepasang mata besar menatap Aiden Enzo dengan berkedip-kedip. Pada saat yang sama, Alexis Sun buru-buru menarik Geraldine Sol, dan bergumam, kakak ipar Geraldine, mengapa kamu tidak meminta maaf? Bagaimanapun juga, dia adalah menantu Anda, tetaplah menunduk, jangan mengusir kami tidak akan punya tempat tinggal. Alexis Sun tidak peduli apakah Geraldine Sol merasa nyaman atau tidak, yang penting dia bisa tinggal. Geraldine Sol tercengang sesaat, jantungnya berdebar kencang, dan dia melirik Aiden Enzo beberapa kali. Kemudian, dia berdiri dan berkata dengan suara rendah, Aiden Enzo, apakah karena saya minta maaf Anda tidak akan mengusir kami? Aiden Enzo tidak berbicara, tetapi hanya menatapnya dengan dingin. Geraldine Sol tidak yakin, tetapi situasinya tidak baik untuknya, jadi dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan berkata, maaf, Aiden Enzo, saya salah, tolong maafkan saya. Begitu dia selesai berbicara, Alexis Sun di belakangnya buru-buru setuju, aku juga ingin minta maaf padamu, Aiden Enzo, jangan ambil hati jika bibi ketiga tidak punya otak. Setelah itu, dia menarik lengan suaminya. Gustav Lou buru-buru berkata dengan senyum malu-malu, hehe, Aiden Enzo,
bagaimanapun juga kita adalah keluarga, jadi lupakan saja. Semua orang menatap Aiden Enzo dengan sungguh-sungguh, menunggunya mengungkapkan pendapatnya. Aiden Enzo sedikit mengernyit, berpikir sejenak dan berkata, "Ya, tapi Geraldine Sol, keluarlah bersamaku." Sambil berbicara, Aiden Enzo menatap Geraldine Sol, yang merasa merinding di sekujur tubuhnya. Apa yang dia lakukan? Apakah Anda masih ingin menyusahkan diri sendiri? Apakah kamu tidak meminta maaf pada dirimu sendiri? Apalagi yang kamu inginkan? Geraldine Sol juga menahan napas, merasa sangat kesal. Seperti yang saya katakan tadi, villa ini tidak ada hubungannya dengan Anda Geraldine Sol di masa depan. Setelah selesai berbicara, Aiden Enzo menoleh dan keluar. Begitu Geraldine Sol mendengarnya, dia tahu itu rusak, dan berlari keluar dengan tergesa-gesa. Segera, keduanya datang ke kantor manajemen Departemen Penjualan Longcheng Biyuan. Aiden Enzo sedang duduk di sofa, menghadap manajer, yang bertanggung jawab atas semua urusan villa. "Hapus namanya," kata Aiden Enzo dengan suara rendah. Pada saat ini, Geraldine Sol bergegas masuk, menangis, "Saya tidak tahan. Ini villa saya, Aiden Enzo. Anda memaksa saya mati, saya ibu mertua Anda. Anda memperlakukan saya seperti ini, saya mau menghubungi Vivian. Dia, Aiden Enzo, sebenarnya berani memperlakukan dirinya seperti ini." Geraldine Sol menyesalinya, dan merasa kesal lagi. Aiden Enzo mengabaikannya sama sekali, hanya duduk diam. Di sana, manajer melihat dan turun untuk menanganinya, segera hasilnya keluar. Nama Geraldine Sol tidak lagi ada di sertifikat real estate, artinya, mulai sekarang, istana nomor 1 ini tidak ada hubungannya dengan Geraldine Sol. Sekarang, Geraldine Sol benar-benar tercengang. Hilang, semuanya hilang. Lakukan kejahatan. Kamu membunuh 1000 pisau, kamu memperlakukanku seperti ini, aku ibu mertuamu, kamu masih membiarkanku tidak membiarkanku hidup. Tidak, tidak, tambah dan tambah, ini villaku, dibeli oleh putriku, kamu bajingan yang terjebak di pintu terbalik, kamu berbohong kepada putriku. Geraldine Sol benar-benar mengamuk dan membuat keributan di departemen penjualan. Dia sedang duduk di tanah, dia adalah sapo yang bermain drum, dan dia sama sekali tidak peduli dengan citranya. Aiden Enzo hanya menatap dingin ke arah Geraldine Sol yang sedang berbaring di tanah sambil menangis, dan berkata, "Apakah kamu lupa apa yang dikatakan Vivian Low? Aku membeli villa ini sendiri." Setelah selesai berbicara, Aiden Enzo mengangkat kakinya dan meninggalkan kantor. Geraldine Sol membuat keributan beberapa saat, lalu berlari kembali dengan malu. Masalahnya sudah terjadi, yang harus dia lakukan sekarang adalah memulihkannya. Bagaimana cara memulihkan? Dia berlari ke rumah sakit untuk menemukan Vivian Low, dan Geraldine Sol berteriak begitu dia memasuki pintu, "Vivian, Aiden Enzo menindas ibu dengan sangat buruk, ibu tidak ingin hidup lagi, saya akan mati sekarang." Setelah itu, Geraldine Sol berlari langsung ke jendela, dan hendak melompat ketika jendela terbuka. Vivian Low juga sedang terburu-buru, jadi dia menghentikannya dengan tergesa-gesa, dan bertanya dengan wajah bingung, "Bu, ada apa? Bicarakan jika ada yang ingin kamu katakan." Geraldine Sol hanya berpura-pura, dia turun tiang, duduk di sofa, dia mulai menangis dengan sedihnya dan menceritakan apa yang telah terjadi. "Aku baru saja membawa bibi ketigamu dan keluarganya selama beberapa hari. Mengapa dia, Aiden Enzo, memperlakukan kami seperti ini dan mencoret namaku dari villa?" Vivian Low mengerutkan kening saat mendengar ini. Bagaimanapun, mereka semua adalah keluarga, dan memang salah bagi Aiden Enzo untuk melakukannya. "Bu, tidak apa-apa, baiklah, aku akan menelepon Aiden Enzo dan membicarakannya, baik." Vivian Low terhibur, dia tidak pernah mengira ibunya akan berbohong padanya. Dia sesederhana itu. Berjalan ke samping, Vivian Low mengambil ponselnya dan menelepon Aiden Enzo, tetapi tidak ada yang menjawab setelah berdering lama. "Bu, Aiden Enzo mungkin sibuk, kenapa aku tidak bertanya lagi malam ini?" kata Vivian Low. Geraldine Sol sangat marah, mengambil tasnya dan berkata, "Baik, kamu harus bertengkar dengan ibu di malam hari, bagaimanapun juga, villa akan menambahkan namaku lagi." Setelah selesai berbicara, Geraldine Sol berbalik dan pergi. Setelah keluar dari rumah sakit, Geraldine Sol yang sedang bergumam merasa sangat kesal. Dia baru saja berjalan beberapa langkah ketika dia dihadang oleh dua pria kuat yang seperti gunung di depannya. "Siapa kalian? Apa kalian tidak punya mata?" Geraldine Sol marah,
dan mengandalkan dirinya sendiri sebagai wanita parubaya, dia mengutuk orang keluar dari mulutnya. Halo, Bibi. Nama saya Logan Enzo. Saya sepupu Aiden Enzo, senang bertemu denganmu. Pada saat yang sama, sosok tampan keluar dari belakang kedua pria kuat itu dan memberi isyarat kepada mereka minggir. Ketika Geraldine Sol mendengar ini, dia langsung mundur ketakutan. Tapi dia ingat bahwa sepupu Aiden Enzo yang memukulnya terakhir kali. Ini dia sepupu Aiden Enzo yang lain. Berapa banyak saudara laki-laki yang dimiliki anak ini? Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan pukul aku tidak tahu apa-apa. Geraldine Sol takut, dan dia akan pergi dengan wajah tertutup. Logan Enzo buru-buru memanggilnya untuk berhenti, dan berkata sambil tersenyum, Bibi, Anda salah paham. Saya datang ke sini untuk meminta maaf karena kakak saya menyinggung Anda. Kemudian, Logan Enzo mengeluarkan kartu bank dan berkata, Bibi, ini tidak banyak di dalamnya, 1 juta, bahkan jika itu adalah kompensasi dari yang terakhir kali, terimalah. Uang, 1 juta. Mata Geraldine Sol melebar, dia mengambil alih, dan segera mengembalikan senyum tersanjung di wajahnya, dan berkata, oh, tidak apa-apa, ngomong-ngomong, apakah kamu mencari Aiden Enzo? Aku akan membawamu kembali. Logan Enzo tersenyum dan berkata, baik, kalau begitu aku akan menyusahkan Bibi, dan mengambil mobilku. Geraldine Sol sangat senang, dan ketika dia melihat mobil itu, ternyata itu adalah Bentley. Tak disangka, Aiden Enzo ini tidak baik, kakaknya cukup kaya dan dermawan. Setelah beberapa saat, beberapa orang kembali ke istana nomor 1. Ini juga pertama kalinya Logan Enzo datang ke sini, dan dia selalu bersikap sopan, duduk di ruang tamu. Ayo, Logan, minum teh. Bibi menyeduhnya sendiri, Geraldine Sol sangat perhatian. Alexis Sun dan yang lainnya kebetulan sedang pergi, jadi mereka kembali untuk membawa barang bawaan mereka. Pada saat itulah perawat Fiona kembali dengan membawa ceril. Begitu ceril memasuki pintu, dia melompat-lompat, dengan 2 kuncir kuda diikat, sangat imut. Dia melihat seorang paman di rumah, memiringkan kepalanya, dan memanggil dengan manis. Hai paman, apakah kamu mencari? Ayahku, Putri Aiden Enzo. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.